Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam, selamat siang. Kami dari kelompok 10 yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan daring untuk melaksanakan perkuliahan. Adapun yang saya hormati Ibu dosen pengampu Dr. Elvin Mailani SSI MPD dan Ibu Nurastika MPD serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan seni, lingkungan, dan olahraga. Adapun anggota kelompok dari kelompok 10 yaitu saya sendiri alias Anya Putri selaku moderator, lalu ada Aulia De Aranda, ada Yesya Farami, dan juga ada Monisa Putri. Adapun isi pembahasan yang akan kami bahas, pertama yaitu mengenai pengertian matematika, selanjutnya ada integrasi matematika dengan seni, lalu ada integrasi matematika dengan lingkungan, dan yang terakhir integrasi matematika dengan olahraga. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian matematika. Matematika sendiri berasal dari bahasa Yunani matein atau maintaining yang berarti mempelajari. Istilah ini lebih tepat digunakan daripada ilmu pasti karena melalui matematika seseorang belajar mengatur cara berpikir sekaligus menambahkan kepandaiannya. Menurut KBBI, matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, serta langkah-langkah rasional dalam memecahkan masalah. Sejalan dengan itu, Rohmah tahun 2021 menjelaskan bahwa matematika membahas bilangan dan prosedur operasional untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bilangan. Ilmu ini juga berperan penting dalam melatih kemampuan berpikir logis, berargumentasi, dan memecahkan masalah sehari-hari. Selanjutnya, Hamzah tahun 2014 menambahkan bahwa matematika mencakup pembahasan tentang angka, perhitungan, pola, bentuk, dan struktur yang menjadi sarana berpikir dan alat untuk memahami berbagai sistem. Dari berbagai pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa matematika merupakan ilmu yang mengubah hal-hal abstrak menjadi nyata melalui penalaran logis. Ia menekankan aktivitas berpikir nasional bukan hanya hasil observasi atau eksperimen seperti pada ilmu lainnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai integrasi matematika dan seni kepada teman saya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas integrasi matematika dengan sains. Baik, pembelajaran matematika yang terintegrasi dengan seni merupakan pendekatan yang kreatif dan menarik untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman tentang matematika sambil merasakan keindahan seni. Awalnya mungkin terdengar aneh, tetapi matematika dan seni ini sangat terkait dengan arah. Ini menunjukkan kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari serta keindahannya. Meskipun yang satu adalah ilmu pasti dan lainnya menjadi nyaman, lainnya merupakan pekerjaan karakteristik menarik untuk dicatat bahwa melukis dibutuhkan banyak konsep matematika. Integrasi matematika dan seni menghadirkan keseimbangan antara logika dan estetika dalam pembelajaran. Pendekatan ini menjadikan matematika lebih menarik dan bermakna melalui kegiatan kreatif seperti bermain, puisi, permainan, puisi, dan visualisasi geometri. Selain itu, menumbuhkan minat dan kreativitas, integrasi ini juga membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta mengubah pandangan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Dengan demikian, seni berperan penting sebagai media untuk menemukan apresiasi dan kecintaan terhadap matematika. Lalu, geometri adalah aspek pertama yang muncul ketika membahas hubungan antara matematika dan seni. Ini adalah cabang matematika yang bertujuan untuk mempelajari bentuk-bentuk dalam ruang. Ada banyak cabang geometri, diantaranya adalah geometri Euclid yang mempelajari bangun datar dan bangun ruang. Lalu geometri form yang mempelajari garis dan titik tanpa konsep sudut dan jarak, serta cabang geometri lainnya yang lebih rumit seperti geometri bola, geometri spesifik, geometri hiperbolik, geometri analitik, geometri elips, dan geometri aljabar. Geometri erat kaitannya dengan kegiatan menggambar dan melukis.
Dalam menggambar, seseorang melakukan penataan karakteristik berbagai bentuk untuk membuat satu komposisi paralelisme dan simetri juga banyak digunakan dalam banyak karya seni. Contoh lainnya dari hubungan antara matematika dan seni adalah konsep rasio emas. Di Romawi kuno, arsitek, pelukis, pematung, dan desainer memahami perbedaan antara karya yang mempunyai estetika dan karya asal-asalan. Mereka sangat tertarik dengan permasalahan ini dan telah mempelajari bagaimana sebuah karya secara estetika bisa dikatakan menarik meskipun terdiri dari bagian-bagian yang tidak sama. Dalam seni lukis ada rasio persegi panjang emas, kecil emas, segitiga emas, dan elit emas. Bersama-sama, elemen-elemen ini menentukan dengan tepat di mana setiap bagian dari sebuah lukisan harus ditempatkan agar keseluruhannya menjadi selaras dan enak dilihat. Baik, cukup sekian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Iyasya atas pemaparan materinya. Selanjutnya mengenai integrasi matematika dengan lingkungan yang akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu integrasi matematika dengan lingkungan. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar berperan dalam pengalaman nyata atau konkret bagi anak usia dini, sehingga kegiatan belajar akan terasa lebih bermakna. Alam telah banyak menawarkan sumber belajar yang mudah ditemukan seperti flora, fauna, dan kondisi sosial yang menarik untuk diamati. Pemanfaatan sumber belajar berbasis lingkungan tersebut dapat digunakan untuk menstimulasi anak usia dini dalam pemahaman konsep matematika. Permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran matematika adalah kebanyakan guru tidak mengawali pembelajaran dengan mengambil benda sekitar sebagai media pembelajaran. Akibatnya, proses pembelajaran di ruang kelas kurang bermakna. Pembelajaran matematika dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dapat dilakukan dalam kelas, di luar kelas, atau di lingkungan sekitar. Pembelajaran matematika dengan memanfaatkan lingkungan juga menekankan keterlibatan secara aktif atau student center, yaitu kegiatan eksplorasi, percobaan, diskusi, atau kegiatan lain untuk mengungkap fenomena alam atau segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas keseharian. Yang dimaksud dengan lingkungan sekitar adalah segala sesuatu yang berada di luar maupun di sekitar individu, baik itu berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, atau manusia, maupun benda tak hidup, seperti tanah, air, udara, atau benda apa saja yang berada di sekitar siswa. Lingkungan sekitar dalam kaitannya dengan proses pembelajaran matematika dapat digunakan sebagai sarana, bahkan sebagai sumber belajar yang menarik untuk dipecahkan bersama. Misalnya mempelajari tentang konsep penjumlahan. Untuk mempelajari materi tersebut, maka kita bisa menggunakan benda-benda atau peralatan yang ada di lingkungan sekitar sekolah yang mungkin dibawa oleh anak. Untuk mempelajari bangun ruang, maka kita hanya memerlukan benda-benda di sekitar sekolah yang cukup representatif untuk dijadikan sebagai sarana belajar. Dengan demikian, lingkungan merupakan sarana belajar yang ekonomis. Contoh lain adalah dalam mempelajari konsep pecahan. Dengan memanfaatkan lingkungan, kita bisa menggunakan sapu lidi atau bahkan roti yang dipecah sesuai dengan pecahan yang diinginkan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, integrasi matematika dengan olahraga yang akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya bersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, integrasi matematika dengan olahraga. Belajar matematika sambil bermain olahraga itu seperti memberi angka sebuah panggung. Misalnya, saat anak melempar bola ke keranjang, bukan hanya soal siapa yang masuk atau tidak. Dari situ kita bisa menghitung berapa kali berhasil, membantu jumlah teman dan menghitung berapa persen lemparan gerakan hasil seperti konsep presentasi atau rata-rata.
menjadi lebih nyata dan gampang diingat. Penelitian pilot yang menguji program Makronet menunjukkan bahwa kegiatan terancang yang menggabungkan gerakan dasar dan tugas matematika mampu meningkatkan kemampuan dilakukan secara berulang dan dengan tujuan yang jika supaya kegiatan ini benar-benar efektif. Yang pertama itu integrasi, bukan sekedar dan untuk menempuh jarak tertentu lalu mengubahnya jadi rata-rata langkah per orang. Kedua, aktivitas yang seru tapi tunggal biasanya tidak cukup untuk menaikkan keterampilan matematika secara signifikan. Program yang struktur dengan pengulangan singkat tetapi sering lebih mungkin membawa perubahan. Integrasi dan bekerja sama, berdiskusi data dan memberikan rekomendasi. Namun beberapa penelitian menemukan efek akademik yang lebih lemah kecuali guru benar-benar menekankan aspek matematika dalam refleksi secara bermain. Jadi guru hanya perlu menyisipkan momen tentang singkat untuk mengubah pengamat. Jadi integrasi matematika dan olahraga sangat potensial untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Dapat saya Baik, terima kasih. Adapun kesimpulan dari presentasi hari ini, integrasi matematika dengan seni, lingkungan, dan olahraga membuat pembelajaran lebih hidup, bermakna, dan menyenangkan. Melalui seni, siswa melihat keindahan pola dan bentuk. Melalui lingkungan, mereka belajar dari pengalaman nyata, dan lewat olahraga, konsep matematika terasa dalam gerakan dan pembuat. dapat saya Baik, terima kasih. Adapun kesimpulan dari presentasi hari ini, integrasi matematika dengan seni, lingkungan, dan olahraga membuat pembelajaran lebih hidup, bermakna, dan menyenangkan. Melalui seni, siswa melihat keindahan pola dan bentuk. Melalui lingkungan, mereka belajar dari pengalaman nyata, dan lewat olahraga, konsep matematika terasa dalam gerakan dan permainan. Pendekatan ini membantu siswa memahami bahwa matematika ada di sekitar mereka, sekaligus menemukan kreativitas bersama dan cara berpikir logis. Mungkin itu saja yang dapat Iannya. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyusunan ataupun penyampaian. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.